Kita ini sampai sekarang tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Nabi di zamannya itu dianggap sebagai ajaran. Akibatnya jadi membabi buta. Makan di warung Padang, ya pakai jari 3. Karena Rasulullah kalau makan katanya pakai jari 3. Lah yang dimakan korma. Ya berantakan kalian pakai 3. Udah nasinya banyak. Bare solok lagi. Lah ya bare solok itu ya nggak pulen kayak nasi Cianjur. Ya karena saya sering ke sana. Ya, makanya supaya gampang dimakan maka dikasih kuah. 3. Kalian buka puasa kalau pakai kurma, sunnah. Padahal di Arab satu-satunya buah yang ada ya kurma. Kalau Nabi Muhammad lahir di Cianjur atau di Lembang, mungkin sunnahnya bukan kurma lagi, pisang. Ngerti maksud saya? Nah yang gini-gini tuh kan kadang-kadang kita nggak pernah mikir lagi, betul nggak? Dan kalian juga sama. Kalau buka puasa pakai kurma udah rasanya masuk surga aja. Yang nggak pakai kurma nggak masuk surga. Hah? Ini apa-apaan? Kita di negara tropis ya banyak. Pisang ada. Pepaya ada. Melon ada. Semangka ada. Salak ada. Apa yang nggak ada di sini? Di sana memang nggak ada. Adanya cuma kurma. Kadang-kadang kita berlebihan supaya kurma kita jualannya juga laku, pakai nama Nabi. Jadi kurma Nabi. Mahal-mahal juga dibeli, betul nggak? Padahal sakit gigi. Begitu masuk gigi berlobang, jedut. Nah, kurma Nabi tetap aja bikin sakit gigi. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Hidup digerakkan oleh Allah dan Allah menjadi sumber penggerak utama. Tidak digerakkan oleh rasa takut, tidak digerakkan oleh keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi semata-mata digerakkan oleh Allah, berarti kita sudah lillah. Awali segalanya dengan Allah. Dan isilah segalanya dengan Allah. Begitu kita menyertakan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita, dan kita sadar kehadirannya sudah cukup untuk membuat segala sesuatu terjadi dan selesai, berarti kita sudah billah. Ditambah lagi kesadaran bahwa sesungguhnya kita semua adalah para utusan Allah. Tidak ada satu kelahiran pun yang datang ke semesta ini tanpa rencananya. Semua kita direncanakan oleh Dia untuk kepentingan Dia. Maka tugas kita yang selanjutnya adalah mengimplementasikan kalimat Bismillah atas nama Allah. Tetapi untuk mengatasnamakan Allah syaratnya ada, yaitu kita harus tahu dulu dong, kenal dulu dong dengan yang kita atasnamakan. Kalau kita mengatakan atas nama Allah, berarti kita ini sedang mewakili Dia, mewakili sifatnya, af'alnya, asmanya, sekaligus juga sang wajibul wujudnya. Jadi kalimat Bismillah itu hanya menjadi penuh makna ketika diucapkan oleh mereka yang berkesadaran.
Sayang sekali kalimat yang begitu unggul dan luar biasa itu hanya diucapkan oleh mulut-mulut yang terbuka begitu saja, sementara mata kolbunya masih tertutup rapat. Sehingga kalimat itu tidak memberikan dampak kesadaran apapun. Maka siapa yang sudah mengimplementasikan lillah, billah, bismillah, puncak kehidupannya adalah alhamdulillah. Segala puji habis buat Allah. Tidak terbang ketika dipuji, juga tidak tumbang ketika dicela. Itu yang disebut dengan sudah mencapai derajat sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Orang yang sudah mencapai sakinah dalam kehidupannya tidak pernah berkurang imannya, bertambah dan terus bertambah. Ciri orang yang imannya terus mengalami pertambahan saldo, tidak mengalami defisit. Ciri utamanya adalah memiliki cinta kasih yang terus berlipat ganda, bebas dari segala kemelekatan. Sehingga fokus hidupnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi fokus hidupnya sudah mulai untuk kepentingan orang banyak. Dan siapapun yang fokus hidupnya hanya untuk diri sendiri, didasari oleh kemelekatan, maka bersiap-siaplah untuk mengalami berbagai macam penderitaan. Dan siapapun yang sudah mulai mengalihkan titik tumpu dalam kehidupan pada orang lain, maka bersiap-siaplah untuk merayakan sukacita dan kebahagiaan. Karena bahagia adalah membahagiakan orang lain. Sungguh sangat aneh, Tuhan yang gaib disembah-sembah, tetapi Tuhan yang nyata, yang sudah hadir di semesta ini merefleksikan diri, sama sekali kita abaikan. Oleh karena itu waktu pernah berbicara. Apa kata waktu? Aku tidak mau disimpan. Aku ingin digunakan habis. Begitu kata waktu. Hidup ini bukan diatur oleh waktu. Tapi hidup ini adalah bagaimana disiplin memanfaatkan waktu. Semua orang di semesta ini punya waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Tapi mengapa nasibnya berbeda? Yang membedakan satu dengan yang lain adalah keterampilan dirinya dalam mendisiplinkan diri untuk memanfaatkan waktu. Maka siapapun yang tidak serius memanfaatkan waktu, bersiap-siaplah dia akan dipenjara oleh ketakutan. Dan sumber utama ketakutan setiap manusia adalah ketakutan akan kematian. Karena ketakutan akan kematian akan menurunkan ketakutan-ketakutan yang lain. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan pada pasangan, dan ketakutan-ketakutan yang lain itu turunan dari ketakutan akan kematian. Dan mengapa ada orang begitu banyak takut menghadapi kematian? Karena dia hidup dalam keadaan tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Saya jamin siapapun orang yang bijaksana menggunakan waktu tidak pernah takut menghadapi kematian. Apalagi kalau dia sudah bisa melakukan tindakan dan sikap sifat yang bijak dalam memanfaatkan waktu. Tidak akan ada lagi rasa takut dalam kehidupannya. Bahkan dia tahu kalau mati itu adalah kodrat kehidupan. Dia sadar bahwa sesungguhnya mati adalah pasangan dari kehidupan. Bukan disangkal,
tetapi direngkuh. Siapa orang yang sudah merengkuh kematian adalah mereka yang setiap hari berbahagia, bersuka cita, dan dianggap kalau hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupannya. Dan dia tidak mungkin menyia-nyiakan waktu. Mari kita pandang, hari ini adalah hari terakhir kita. Dan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di sini. Pandang, setiap hari adalah hari terakhir kita. Apa yang bisa kita lakukan? Pasti kita akan penuh cinta kasih. Pasti kita akan ulas asih. Dan tidak mungkin kita mau menyimpan waktu. Maka orang yang sudah seperti itu sudut pandangnya, yang sudah berani merengkuh kematian, bukan menyangkalnya. Apa yang terjadi? Setiap hari hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan kalau itu sudah dimiliki, lahir batin menjadi sehat. Dan orang yang sakit-sakitan, ya, fisiknya, jelas itu ya, ada masalah dengan jiwanya. Orang yang sakit-sakitan fisiknya jelas ada masalah dengan manajemen pikirannya. Dan orang-orang yang sakit-sakitan fisiknya jelas ada hubungan sosial yang terkendala. Dan kontribusi dari pola hidup itu cuma 10% terhadap kondisi fisik. Hanya 10%. Olahraga itu kontribusinya 10%. Makan sehat itu kontribusinya 10%. Makanya saya sekali-kali berulang kali menyampaikan kepada para sahabat semuanya. Hidup sehat. Haknya, hati selalu gembira. I-nya, istirahat yang cukup. Lahir batin. D-nya, diet yang seimbang. Semua makanan boleh dimakan, boleh. Pada porsi tertentu. Pada jumlah tertentu. Karena begitu berlebihan, sesuatu yang disebut sehat pun tidak akan menyehatkan. Makan sayur sehat, makan buah sehat. Kalau berlebihan dan terus-menerus, asam urat. Tidak sehat juga. Udara yang bersih, bukan sekedar udara yang luar, yang fisik, tapi lingkungan. P. Pengendalian diri. Karena semua sumber penderitaan manusia adalah keinginan. Ingin orang lain seperti yang kita mau. Ketika orang lain tidak melakukan seperti yang kita mau, kita kecewa, kita sakit hati. Tapi begitu kita sakit hati, kita sering mencari kambing hitam. Seakan-akan sumber sakit hati adalah orang lain. Padahal sumber sakit hati kita adalah keinginan kita pada orang lain, bukan orang lain. Silahkan buktikan omongan saya. Kita ingin pasangan kita begini, begitu. Begitu pasangan kita tidak seperti yang kita mau, kita kecewa. Dan kita menyalahkan pasangan kita. Padahal kekecewaan kita sumbernya adalah keinginan yang terlalu besar terhadap pasangan kita. Bukankah pencipta penderitaan adalah pikiran kita? Sinar matahari yang cukup, bukan sekedar matahari yang di luar. Temukan matahari di dalam dirimu. Karena proses fotosintesa yang dilakukan matahari yang di luar, itu proses fotosintesa fisik. Hanya untuk evolusi fisik. Evolusi kesadaran tidak memerlukan matahari yang di luar. Evolusi kesadaran memerlukan matahari yang ada dalam dirimu. Kalau kalian belum menyaksikan matahari itu, kalian tidak tumbuh. Pertumbuhan fisik itu bukan pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah evolusi kesadaran. Kenapa tempo hari, minggu yang lalu, saya membuat video khusus menua dan mendewasa. Karena banyak sekali yang menua fisiknya, tetapi tidak mendewasa spiritualnya. Tidak mendewasa sudut pandangnya. Makanya orang yang semacam ini akan mengalami kegelisahan yang luar biasa. Pada saat dia tua, fisik sudah runtuh. Dunia meninggalkan dia. Bahkan orang-orang yang dulu mungkin saja menyanjung-nyanjung dia,
Di usia itu sudah tidak ada yang datang lagi. Bahkan orang-orang yang dulu baik sama dia, pada saat dia memiliki posisi tertentu secara sosial, karena sudah tidak ada yang dibutuhkan lagi dari dia, sudah meninggalkan dia. Itulah dunia. Kita masih tinggal di dunia saja, dia sudah meninggalkan kita. Dunia, kita masih di dunia saja, dia sudah meninggalkan kita. Ada riset yang bagus. Salah satu yang bisa menimbulkan dopamin, oksitoksin, serotonin di pineal gland kita, di neurotransmitter kita, itu adalah gerakan. Gerakan. Banyak bergerak. Jangan malas. Karena penyebab utama timbunan kolesterol pada tubuh manusia itu sebetulnya kemalasan, bukan sekedar makanan. Makanya energetik. Hidup itu harus energetik, penuh semangat. Dan yang ketujuh, yang luar biasa adalah hubungan sosial. Jangan anggap sepele, pertemanan itu penting. Dan ternyata salah satu penghasil dopamin yang luar biasa adalah ketika bertemu dengan teman. Sering piknik, ngobrol, itu jangan menganggap sepele, itu adalah spiritualitas. Spiritualitas itu bukan ngaji aja terus, one day one jut, nggak ngerti yang dibaca, stres itu, ya. Jalan-jalan tuh. Kayaknya sering ke gunung, sering ke pantai, ya. Jika perlu sekali-kali, ya, karaokean lah, ya. Kalian itu wajah-wajahnya menyeramkan, kurang nyanyi. Iya, kurang nyanyi ya. Perbanyak nyanyi coba, ya. Perbanyak nyanyi, nanti endorfinnya kelihatan, ya. Wajahnya jadi bersinar dan tidak menakutkan. Iya. Itu jangan menganggap sepele. Spiritualitas itu menyangkut semuanya secara holistik, ya. Jadi spiritualitas itu bukan ngaji di tempat seperti ini, ya. Spiritualitas itu menyangkut semua aspek kehidupan, ya. Harus dibuka, ya. Mulai dibuka, ya. Kalau ada orang yang bilang nyanyi itu haram, ya itu karena belum belajar aja, ya. Dia nggak ngerti. Kalau ada orang bilang musik itu haram, itu karena belum belajar. Dia tuh nggak pernah belajar tentang bunyi. Dikiranya bunyi itu yang menciptakan manusia. Tidak, manusia itu tidak pernah bisa menciptakan apapun. Manusia itu hanya bisa membangkitkan suara-suara dari semesta. Kalau gitar dipetik, itu suara gitar, bukan hasil manusia. Tapi itu adalah getaran semesta. Ketika gitar dipetik, maka udara bergetar. Udara bergetar di ruang yang ada di badannya gitar itu hasil semesta itu. Itu suara semesta. Kalau suara semesta emang suara siapa? Itu karena tolol aja. Dia bilang suara gitar. Pada suara gitar, suara semesta. Siapa suara semesta? Piano itu suara semesta. Seruling itu suara semesta. Makanya kalau orang sudah tidak senang sama musik, berikutnya pasti keras jiwanya. Ya, orang yang keras jiwanya susah dinasihatin biasanya. Jadi jangan menganggap spiritualitas itu hanya sekedar spiritual, itu sekedar upacara saja. Ya, coba dibangun pemahaman yang lebih universal. Karena air itu adalah 75% pembangun semesta raya, air itu adalah syarat kehidupan. Jadi sederhana. Kalau badan kita sakit, gak usah cari obat. Minumnya cukup apa tidak? Kalau badan itu 75% airnya tersedia, saya yakin tidak akan sakit. Ini sebetulnya kebodohan yang terkadang tidak disadari. Semesta ini, bumi ini 75% diselimuti oleh air. Tubuh kita ini adalah alam mikro dari alam makro. Kalau tubuh kita kurang 75% airnya, ya pasti sakit. Pegel-pegel, nggak usah minum obat apa-apa. Minum air aja yang banyak. Sederhana kok.
Dan beruntung kita hidup di negara tropis di mana air berlimpah di mana-mana. Minum. Sakit kepala, kurang minum. Gak usah makan macam-macam obat. Minum. Itu aja kok. Dan yang terakhir, Tuhan yang paling utama. Makanya, lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Sederhana kok. Begitu aja. Pasti hidupnya bahagia. Baik ya. Hari ini saya tidak akan bicara itu. Itu cuman basa-basi aja. Topik kita hari ini agak serius nih. Saya ingin berbicara tentang harmoni dan toleransi hari ini. Sekaligus bagaimana cara membangunnya. Karena dua topik ini jarang dibicarakan di tempat-tempat seperti ini. Seakan-akan topik ini itu adalah topik di ruang pembelajaran kelas di sekolah. Ada yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ada yang namanya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Seakan-akan di situ ruangnya. Dan saya akan menarik ini di ruang spiritual sekarang. Saya akan berbicara harmoni dan toleransi. Supaya tidak salah kaprah, mari kita lihat dulu apa itu harmoni. Jadi harmoni itu sebetulnya adalah keselarasan rasa. Jadi kalau kita berbicara tentang harmoni, itu berbicara tentang rasa. Ketika rasa sudah selaras, itu namanya harmoni. Jadi harmoni itu adalah keselarasan rasa. Kalau istilah leluhur kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Apa itu? Ciri orang yang sudah mendewasa dalam kehidupannya itu, dia itu bisa merasa sebelum terasa. Apa? Merasa sebelum terasa. Ada orang datang ke rumah kita, belum cerita kesusahan, kita sudah bisa merasakan. Kayaknya dia lagi susah, gak usah ditanya, bantu aja. Itu namanya merasa sebelum terasa. Ini sakti nih. Nah ini kesaktian yang sebenar tuh yang begini. Bukan tidak mempandi golok, bukan bisa belajar, bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air. Itu bukan kesaktian, itu ilmu biasa itu. Ikan aja bisa berenang kok di air. Gak istimewa. Kalau orang bisa terbang di udara, itu biasa. Ya, burung aja bisa terbang di udara. Kesaktian yang luar biasa itu. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain sebelum dia cerita. Nah kalau kita sudah bisa sampai di tingkat itu namanya sudah selaras itu rasanya. Itu namanya harmoni. Nah kenapa saya tertarik bicara harmoni? Karena ini bagian ini sekarang sudah hilang. Bahkan banyak orang yang melanggar hak asasi manusia, mengambil hak-hak orang lain atas nama agama dan Tuhan. Dan konon kabarnya, menurut sahabat saya, yang baru pulang dari Lombok tadi malam, ketika ada pembakaran rumah orang lain yang berbeda keyakinan, kalimat yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Kok Allahu Akbar membakar rumah orang? Kok Allahu Akbar merampas hak-hak orang? Kok Allahu Akbar melanggar hak asasi orang? Yang model kayak gini tidak bisa dibiarkan. Itu sudah tingkatan teroris menurut saya. Dan teroris itu sebetulnya cikal bakalnya apa? Intoleransi. Sudah tidak ada harmoni di sini. Tidak ada harmoni. Kalau kita belajar tentang ketuhanan, di Quran dikatakan, Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh semesta raya. Sesungguhnya Tuhan Anda meliputi seluruh manusia. Tuhan kita bukan hanya tinggal di tubuh kita. Tuhan kita tinggal di seluruh tubuh. Jiwa yang sama yang tinggal di tubuh yang berbeda. Bagaimana kita tidak harmoni? Bagaimana kita tidak merasakan perasaan orang lain?
Ini harus kita asah. Dan topik yang kedua yang luar biasa yang harus kita bicarakan hari ini adalah toleransi. Apa toleransi itu? Toleransi itu saling memahami sekaligus saling menghormati perbedaan. Ayo kita camkan dulu. Harmoni berarti keselarasan rasa. Kalau toleransi berarti saling memahami sekaligus saling menghormati. Tidak cukup saling memahami, tetapi ada kelas yang kedua, klaster yang kedua, saling menghormati. Ayo kita tarik dulu sederhana. Kenapa kita diberi rasa cinta? Dan dari rasa cinta itu kemudian kita jatuh cinta. Ini kalimat yang kurang bagus, harus diperbaiki. Pantesan jatuh terus. Karena jatuh itu menyakitkan. Jadi harus diganti kata jatuh cinta itu dengan bangun cinta. Ya. Ini nggak sembarang saya bicara. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bukankah itu doa yang sebenarnya? Jadi kalau membangun rumah tangga berawal dari jatuh cinta, ya jatuh terus. Jadi kalau perceraian begitu banyak di semesta ini, karena berawal dari jatuh cinta. Jadi kalau kalian mencintai seseorang, jangan bilang jatuh cinta. Saya lagi bangun cinta. Bangun itu kan berarti sedang membangun. Bangun itu konstruktif. Jatuh itu kan destruktif. Ini awal katanya udah kurang bagus itu. Saya mengoreksi yang kecil-kecil kayak gini, kayaknya jumlahnya udah banyak. Sampai hari ini masih banyak. Yang sudah dikoreksi pun masih salah bicara. Mendoakan orang lain dengan kata-kata mudah-mudahan, itu sudah jelas tidak tepat. Karena segala sesuatu yang diulang 2 kali berakhiran an, itu berarti bohong. Kawin-kawinan, itu dilakukan oleh anak kecil. Di tenda-tendaan. Betul nggak? Kan mas kawinnya juga mas kawin, mas kawinan. Pestanya pesta-pestaan. Seandainya ada konsumsi, kan cuma makanan-makanan-an. Betul nggak? Ada nggak semua itu? Ya nggak ada. Jadi kalau mendoakan orang lain pakai mudah-mudahan berarti kan sulit. Ini karena nggak kreatif. Begitu orang-orang terdahulu bilangnya begitu, mendoakan orang lain, kita ngikut saja semuanya. Bahkan yang lucu, di lingkungan akademik pun kata-kata yang tidak berguna ini masih dipakai. Makanya Gus Dur ketika ditanya di gedung DPR ditanya, Gus, kenapa katanya kalau di Islam itu setiap orang yang doa selalu diawali dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Apa jawab Gus Dur saat itu? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat, ya harus dipanjatkan. Ini adalah humor tingkat tinggi. Tapi kalau kalian cuma tertawa dengan kalimat ini, tidak ada follow up-nya, ya percuma. Karena humor selevel orang-orang berkesadaran, itu ada pesan spiritual. Apa maksudnya Gus Dur? Di Quran itu tidak ada, mari kita panjatkan puji dan syukur. Nggak ada. Yang ada adalah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nggak pakai panjat, pinjit segala. Alhamdulillah ya segala puji milik Allah. Dan itu tidak cukup diucapkan, implementasikan dalam hidupmu. Jangan pengen dihormati ketika memberi, jangan pengen disanjung ketika berbuat baik, karena setiap kebaikanmu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk dirimu sendiri. Jangan sombong ketika Anda memberi, karena tidak ada pemberian. Bahkan Anda harus sadar dan bersyukur, masih ada orang yang mau diberi.
Dan kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada pemberian. Hargai orang yang mau diberi itu. Kita mentang-mentang memberi, selalu ingin berada pada posisi seakan-akan kita lebih terhormat daripada yang diberi. Padahal sama-sama terhormatnya, sama-sama berkahnya, sama-sama bahagianya. Makanya kalau doa, coba belajar doa yang holistik. Semoga yang diberi dengan yang memberi sama-sama bahagia. Jangan doa itu pakai sepotong-sepotong. Semoga yang diberi bahagia. Sepotong-sepotong. Kalau doa itu jangan cuma buat kelompok Anda aja. Coba belajar doa untuk seluruhnya. Kayak leluhur kita kalau doa, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Kan doa keren kalau gitu. Mohon maaf ya, saya keliling dunia, tidak ada doa menurut saya semulia di Beijing. Jadi kalau di Beijing itu ya, di Tiananmen, itu kalau kita mau masuk ke museumnya Mao Zedong, itu ada tulisan besar itu, semoga seluruh makhluk berbahagia. Keren. Jadi jangan salahkan Cina kalau kemudian Cina menguasai dunia. Bukan sekedar ekonomi, teknologi juga dikuasai mereka. Karena doanya sudah bagus dari awalnya. Kayak kalian, bikin rumah tangga jatuh cinta. Ya dari awal juga sudah salah kan kata-kata yang digunakan. Jatuh ya jatuh terus. Ganti nanti. Saya naksir sama dia. Kamu jatuh cinta? Bukan. Saya lagi bangun cinta. Gitu kan keren, betul nggak? Karena titik awalnya udah bener gitu. Di sininya udah mulai bener. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan dianggap sepele. Karena pikiranmu, kata-katamu yang diulang-ulang, itulah doamu. Karena doa itu kalau sudah masuk di dimensi rasa, itu sudah dekat dengan realita. Ini sains, ini bukan soal keyakinan. Ini sains. Ini riset tentang neuroscience seperti itu. Dan rasa itu adalah gerbang terakhir menuju realita. Kalau sudah di dimensi rasa, hati-hati itu. Ya, sedikit lagi bergeser ke realita. Ini bisa paham nggak maksud saya? Oke, baik kalau gitu. Kenapa kita disuruh berumah tangga? Itu pertanyaan kan? Karena rumah tangga ini adalah latihan awal. Belajar, memahami, dan menghargai perbedaan. Di situ kita pertama kali kita belajar. Ini ada rumusnya, harus tahu. Kasih tahu anak-anak kita. Masa pacaran yang namanya asmarandana itu masa menghayal. Dan masing-masing pribadi sedang melihat kepalsuan masing-masing. Yang perempuan sedang melihat kepalsuan laki-lakinya, yang laki-laki sedang melihat kepalsuan wanitanya. Di masa asmarandana yang sedang dilihat oleh masing-masing adalah kepalsuan. Makanya indah. Palsu dua-duanya. Begitu selesai asmarandana, masuk fase yang sebenarnya namanya gambuh. Di situ saling melihat aslinya. Makanya begitu sudah nikah, baru ada keluhan. Saya baru tahu, ternyata pasangan saya sifatnya beda banget dengan saya. Ayo, akui secara jujur. Kalian dengan pasangan beda banget. Bukan beda. Pakai banget. Kalau orang Sidoarjo bukan banget lagi, banget. Iya. Tadi pagi ada yang WA sama saya lagi tuh. Biasa dari arah timur. Ayah, tadi malam saya meniti ke dalam diri, tuarang banget. Makanya saya jawab, semoga kamu duamai banget. Dan Tuan Trump banget. Ketawa dia. Ya karena dia ngomongnya begitu kan. Tuarang banget ayah. Saya doakan, semoga kamu duamai banget. Dan Tuan Trump banget. Ketawa dia. Bisa aja katanya ya. Ya kamu kan begitu ngomongnya.
Jadi pasangan itu kan namanya juga pasangan. Pasangan itu beda. Makanya siapa yang berhasil memahami dan menghargai perbedaan di level kecil yang bernama rumah tangga, ini akan menjadi modal besar ketika dia keluar dari rumah. Makanya orang-orang yang gagal di level kecil di rumah, ketika keluar dari rumah, pasti intoleransi. Ini saya kasih tahu ya. Dan banyak itu. Gampang sekali ya. Meninggalkan pasangan cuma karena saya tidak cocok lagi. Dan dia kira ketika dia meninggalkan pasangan, kemudian nikah lagi dengan yang baru, akan mendapatkan yang cocok gitu. Kan pasangan lagi. Berarti akan dapat yang tidak cocok lagi. Terus mau sampai kapan? Karena ketika kamu gak lulus matematika, tidak mungkin kan remedialnya bahasa Inggris, ya tetap matematika dong. Betul nggak? Iya. Makanya orang-orang yang masih menolak, ya, menolak kontradiksi dalam hidup, dia akan mendapatkan kontradiksi yang sama berulang-ulang dalam hidupnya. Jangan lari, jangan lari. Makanya sudah, apapun yang terjadi, terima saja. Lulus. Nah, setelah lulus satu level, maka kamu akan dapat yang lain lagi, yang jauh lebih keren lagi. Itulah hidup. Kan hidup itu belajar. Dan ciri orang belajar itu berubah. Karena belajar itu indikator utama adalah perubahan. Jadi kalian belajar dengan saya, ya harus berubah. Belajar dengan saya ngitung tahun aja. Udah belajar sama ya guru 3 tahun. Apa yang mau dibanggakan kalau kamu nggak berubah? Yang bisa dibanggakan adalah perubahan. Setuju apa tidak? Ini omelin pagi-pagi. Gak tahu, pokoknya hari ini, pagi ini saya pengen ngomel aja. Ini ada energi apa di ruangan ini gak tahu. Pokoknya pengen ngomel. Pokoknya izinkan saya ngomel hari ini. Semoga omelan saya bukan nafsu saya. Jadi harmoni dan toleransi itulah pondasi yang bagus, yang kokoh dalam rangka membangun bangsa. Ini Indonesia ini udah cantik banget nih. Makanya kita tugasnya di Indonesia sebagai bangsa Indonesia adalah memayu hayuning bawono. Sebagai orang Indonesia, tolong dong Anda berkontribusi mempercantik Indonesia yang sudah cantik ini. Aneh. Kalau ngomong, ya keyakinan saya rahmatan lil alamin. Tetangga saja tidak merasa dapat cinta kasih kamu kok. Karena nggak ngerti. Rahmatan itu bahasa Arab. Artinya cinta kasih. Dan cinta kasih itu indikatornya adalah bertumpu pada orang lain. Bukan bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Kalau Anda rahmatan lil alamin, ayo tunjukkan. Anda itu menjadi pelindung yang aman bagi setiap orang yang bertemu dengan Anda. Bukan orang lain justru merasa terancam dengan kehadiran Anda. Terancam dengan keyakinan Anda. Terancam dengan kebodohan Anda. Terancam dengan kebutaan Anda. Itu kan berbahaya. Ayo. Ini kita punya Indonesia yang keren ini. Luar biasa. Para sahabat, sedikit gaul. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat seperti ini, bahkan di tempat-tempat seperti ini, tidak banyak dimiliki di negara lain. Di Saudi Arabia sendiri, gak ada kajian-kajian kayak gini. Kita boleh membuka Quran sedalam-dalamnya dimanapun. Itulah. Jaminan berpendapat di negara kita itu sangat luar biasa. Apalagi. Jadi faktor internal, kita sebagai manusia punya kecerdasan, punya. Faktor eksternal, kita tinggal di negara yang damai dan aman, kita punya. 2 faktor itu kita punya. Jadi kalau kita tidak naik kesadaran spiritualnya, yang salah ya Anda. Gak usah menyalahkan orang lain. Kalau Anda lahir dalam keadaan miskin, jelas yang salah ibu bapak Anda. Tapi kalau Anda hidup miskin, salah Anda. Apalagi mati miskin. Ya salah Anda. Bukan salah siapa-siapa. Ngapain aja Anda di sini? Paham maksud saya? Nah ini, ngomel lagi. Nah sarana yang sangat keren
Yang dihadiahkan semesta kepada kita adalah membangun harmoni dan toleransi itu adalah lewat pernikahan. Saya heran ada orang udah nikah puluhan tahun. Ketika saya tanya, kamu udah kenal gak siapa itu istrimu? Kenal dong. Coba saya tanya, ukuran otak istrimu berapa? Gak tahu. Belum kenal. Saya tanya lagi yang perempuannya, udah berapa tahun menikah? Udah 35 tahun. Tiap tahun terus aja ada upacara ulang tahun pernikahan. Begitu saya tanya, kenal gak sama suamimu? Kenal dong. Kenal apanya? Pelitnya. Bukan itu. Ya. Cara berpikirnya kenal gak? Karena dalam buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, sepanjang dua orang yang berpasangan ini tidak saling kenal mekanisme berpikir masing-masing, percecokan tidak akan pernah bisa dihindari. Kan sering saya bergurau, perempuan itu kalau punya masalah tidak perlu solusi. Perempuan kalau punya masalah hanya perlu didengar. Dan yang luar biasa, perempuan itu ajaib. Didengar saja sudah solusi. Ajaib kan? Tetapi apa yang Anda lakukan? Anda menawarkan solusi pada pasangan Anda yang tidak dibutuhkan. Karena pasangan Anda tidak butuh solusi dan nasihat Anda. Yang dibutuhkan cuman didengar. Gitu aja kok. Laki-laki itu paling tidak suka dinasihati oleh pasangannya. Laki-laki itu hanya bisa dinasihati satu oleh orang tuanya, itu pun kalau teladan bagi dia. Yang kedua oleh gurunya. Makanya kalau suami-suami kalian macam-macam, kasih tahu saya aja. Gak usah kalian nasihati. Ya berantem. Karena hasil riset neuroscience, ini hasil riset loh. Bukan pengennya saya. Karena laki-laki itu gara-gara tidak punya corpus calomus, otak kiri dan otak kanannya, maka laki-laki itu antara logika dan rasa tidak nyambung. Jangan paksa laki-laki harus punya rasa seperti kalian, perempuan. Karena memang ditakdirkan oleh Tuhan berbeda untuk dipasangkan. Nah kalau Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sama cara berpikirnya, nggak lucu dong. Sama aja kalian beli sendal kiri-kiri. Atau beli sendal kanan-kanan. Kan gak lucu. Betul gak? Nah menjadi lucu. Karena memang diciptakan Tuhan berbeda. Jadi yang menciptakan perbedaan bukan kami kaum laki-laki. Bukan kalian kaum perempuan. Tuhan menciptakan perbedaan. Karena kita akan dilatih untuk saling memahami. Dan menghargai perbedaan. Gitu aja kok repot. Ini karena gak tahu ilmunya. Gak tahu ilmunya. Makanya kalau laki-laki bermasalah, kasih tahu saya. Gitu aja. Susah, WA aja. Gampang kok. Jadi nasihati sama kalian. Nah, akibat tidak punya corpus calomus, maka laki-laki itu kalau punya masalah tidak mau dibantu apalagi oleh pasangannya. Karena dia ingin bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena gengsinya tinggi. Nah, gengsi tinggi bukan maunya dia. Itu karena memang semesta menciptakannya seperti itu. Jadi tinggal tahu caranya aja kok. Ini ngerti gak saya bicara? Ya, kalau ngerti saya teruskan. Pokoknya judulnya hari ini ngomel. Nah, yang gagal di rumah tangga akan gagal dalam kehidupan yang lebih luas. Jadi kalau gagal di rumah tangga, jangan cerita toleransi di luar Anda. Jangan cerita harmoni di luar. Anda itu di rumah aja udah gagal, apalagi di luar. Tapi banyak yang teriak-teriak di luar, apa di dalam sendiri, bobrok. Ini masalah. Ini belum apa-apa kajian kita hari ini. Ngomelnya baru sedikit. Nah, mengapa ini penting? Ini saya bicara hari ini agak sedikit filosofis ya. Anggap ini kuliah buat S3. Tahu S3? Sudah sangat sepuh.
Jadi kalau kuliah untuk S3 itu kecepatannya dikurangi 5 km per jam. Harus diulang-ulang gitu. Beda dengan kuliah S1 ya. Baik ya. Jadi inilah pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Perhatikan saya, moderasi itu dari kata moderator. Moderator itu penengah. Makanya kalau ada diskusi harus ada moderator supaya diskusinya teratur. Moderasi berarti titik tengah. Nah, kata moderasi ini dari bahasa Inggris. Tetapi kata moderasi ada dalam Quran. Ini bahasa Quran moderasi itu. Bahasa Qurannya adalah wasit. Wasato. Wasit. Wasaton. Makanya aku ciptakan kamu menjadi umat pertengahan. Jadi sebetulnya harusnya tidak ada yang ekstrim. Ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang ada itu adalah pertengahan. Nah, di pertengahan itu namanya moderat. Nah, ini buat agak kuliah dikit lah, biar keren. Jadi mengapa pentingnya moderasi beragama Indonesia? Sadari Indonesia ini heterogen. Sadari Indonesia ini tidak homogen. Indonesia ini majemuk. Beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam budaya. Nah, keberagaman ini sebetulnya menjadi satu kekuatan kalau tahu cara mengolahnya. Tapi keberagaman bisa menjadi alat perpecahan kalau tidak tahu cara mengolahnya. Makanya perbedaan bukan untuk ditandingkan, tapi perbedaan itu untuk disandingkan. Ada enggak? Kita menghadiri upacara pernikahan. MC sudah mempersilahkan semuanya untuk masuk ke ruangan. Karena upacara pernikahan akan dimulai. MC menyampaikan sebetulnya pasangan ini berbeda. Jenis kelaminnya berbeda, cara berpikirnya berbeda, adat istiadatnya berbeda, maka yang berbeda ini akan ditandingkan. Ada nggak gitu? Bubar itu, upacara pernikahan. Nah, yang beda ini akan disandingkan. Betul nggak? Didudukan di kursi pengantin yang indah. Kan begitu. Kan disandingkan, bukan ditandingkan. Betul nggak? Makanya saya belajar semua tradisi agama. Bahkan kemarin ketika saya diundang oleh Bante Damosudo, Damosubo di Jakarta. Saya dihadiahi begitu banyak ya kitab-kitab Buddha. Dan alhamdulillah selama Ramadan kemarin saya baca semuanya. Aduh, saya menangis. Saya berterima kasih, itu hadiah besar buat saya. Saya bisa belajar Dhammapada yang lengkap. Saya juga bisa belajar Dhammapada yang edisi singkatnya. Luar biasa. Saya belajar Tripitaka. Saya belajar ya banyaklah kitab-kitab yang diberikan pada saya. Ternyata tidak ada di situ yang namanya perbedaan. Ketika kita berpikir untuk menyandingkan. Tetapi menjadi sangat berbeda ketika dari awal kita sudah ingin mempertandingkan. Kalau mempertandingkan kan, mana hebat, mana tidak hebat kan? Mana benar, mana salah kan? Kalau menyandingkan kan kita belajar. Dan begitu disandingkan, saya menemukan titik temu. Ternyata esensi semua agama itu sebetulnya adalah sama, yaitu cinta kasih. Esensi ya, saya bicara esensi ya, bukan berbicara tentang upacara. Upacaranya silakan saja beda-beda, nggak masalah kok. Karena agama itu kok jalan. Kitab suci itu petunjuk jalan. Guru-guru suci itu penuntun jalan. Yang penting Anda punya jalan dan tekun di jalan Anda. Dan yang kedua, Anda bisa membaca petunjuk jalan Anda supaya Anda tidak sesat jalan, kan gitu saja. Maka disinilah perlu guru yang bisa menuntun jalan. Ada jalan, ada petunjuk jalan, ada penuntun jalan. Cukup? Nggak cukup, harus punya kendaraannya. Kalau sudah ketemu jalan, ketemu petunjuk jalan, ketemu penuntun jalan, satu lagi, Anda punya kendaraannya. Kendaraannya harus hebat. Kendaraannya harus kuat. Mana kendaraan? Ya tubuh Anda. Siapa kalau begitu supirnya? Pikiran Anda. Siapa penumpangnya? Jiwa Anda.
Makanya supir sebelum mengendarai mobil, tanya dulu, penumpang mau dianterin kemana. Ini nyupir aja terus, nggak pernah nanya penumpang. Itulah kalian selama ini, nyupir aja terus sibuk dari pagi sampai sore. Tapi nggak pernah tanya penumpang mau dianterin kemana. Kan itu masalah kita, betul nggak? Iya. Kadang-kadang merasa jalan kita paling hebat, lalu nyalahin jalan orang. Ya orang yang sibuk mikirin jalan orang, kan dia nggak jalan-jalan. Orang udah pergi kemana, dia masih di situ-situ saja. Betul nggak? Iya. Kalian mau datang ke rumah saya, ya silakan. Mau lewat Lembang, boleh ke Sariwangi. Mau lewat Geger Kalong, boleh ke Sariwangi. Mau lewat Cimahi, boleh ke Sariwangi juga. Banyak jalan menuju rumah saya. Jadi banyak jalan tuh bukan hanya menuju Roma, salah. Kalian tuh bikin peribahasa kadang-kadang gak pernah mikir. Banyak jalan menuju Roma. Roma, tahu aja enggak? Kesana aja belum. Banyak jalan menuju rumah gue, gitu aja. Sederhana kok. Nggak usah mikirin Roma, tahu juga enggak. Paham maksud saya? Nah yang akan sampai di rumah kita yang tekun. Yang tekun. Yang gak mikirin jalan orang lain. Yang tidak merasa paling benar jalannya. Makanya agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya lebih baik. Itu jawaban yang sangat bijaksana. Paham maksud saya? Oke. Baik ya. Nah, jadi moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam beragama secara moderat. Yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama tidak kaku dan tidak liberal. Tidak kaku tetapi juga tidak liberal. Ini yang disebut dengan jalan tengah. Ini saya kasih tahu. Ayo kita lihat semua pada saya. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Arab. Oke. Arab punya budaya enggak? Punya. Punya tradisi enggak? Punya. Nabi Muhammad lahir di Arab membawa ajaran namanya apa? Ajaran Islam. Nah, waktu ajaran Islam itu hadir di bawah Nabi Muhammad, apakah di Arab saat itu sudah ada kehidupan? Sudah ada tradisi? Sudah ada budaya? Sudah. Kemudian Islam itu menyebar ke semua negara, termasuk ke Indonesia. Pertanyaan saya, waktu Islam datang ke Indonesia, apakah di Indonesia punya tradisi? Apakah di Indonesia punya budaya? Oke, pertanyaan saya, apakah budaya dan tradisi Arab dengan Indonesia sama atau berbeda? Beda. Oleh karena itu maka hadirnya ajaran harusnya bukan menghapuskan tradisi dan kebudayaan. Hadirnya ajaran itu harusnya memperkokoh tradisi dan kebudayaan. Kan gitu. Yang lucu, banyak sekarang ini orang yang memerangi tradisi dan budayanya sendiri. Padahal yang dia bawa dari tempat lain juga bukan ajaran agama yang asli. Justru tradisi dan budaya dari negara lain yang ingin ditanamkan di tempat kita agar tradisi dan budaya kita luluh lantah. Kan aneh. Saya mau nanya. Dulu Nabi Muhammad gosok gigi pakai apa? Pakai siwak. Dulu. Percaya nggak? Siwak di zamannya 1500 tahun yang lalu itu paling keren. Di zamannya. Setuju? Ya pasti Nabi Muhammad pakai yang paling keren dong. Di zamannya. Tapi Nabi Muhammad bilang, antum a'lamu bi umri dunyakum. Urusan peradaban di zaman antum mungkin berbeda di zaman anak, kata Nabi. Maka aku serahkan urusan peradaban pada antum. Karena sekarang sudah banyak merek sikat gigi. Ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft. Kan tergantung giginya. Dan sekarang semua gigi harus pakai siwak, kan repot. Pasta gigi juga ada yang keras, ada yang medium, ada yang soft. Macam-macam orang yang melakukan riset untuk menimbulkan kenyamanan. Nah, siwak itu bukan ajaran.
Itu tradisi. Itu teknologi yang berkembang saat itu di sana. Dan sekarang sudah ada dokter gigi, riset tentang gigi. Betul nggak? Macam-macam jenis sikat gigi. Bahkan macam-macam pasta gigi. Nah, kita mau kembali pakai siwak. Ya bau mulut. Maksud saya. Ini saya kasih tahu. Kenapa ada orang yang bau mulut? Satu, giginya bolong. Dua, mungkin saya nggak bolong, tetapi banyak karang gigi. Tahu karang gigi? Karang gigi itu kan sebenarnya nempel di akar-akar gigi. Lama-kelamaan kan copot tuh giginya. Kenapa? Menurut saya sederhana. Karang gigi itu timbul karena kita tidak kenal susunan gigi kita, sampai kita nggak kenal sikat gigi yang tepat buat kita yang mana. Betul nggak? Pernah nggak mikir sikat gigi yang paling tepat? Yaitu kalau saya riset. Urusan sikat gigi pun saya riset. Gigi depan saya karena saya tidak rata, saya pakai yang ini. Yang bagian bawah karang gigi, ya supaya tidak ada karang gigi, saya pakai yang ini. Jadi sekali gosok gigi saya bisa 3 itu sikat giginya. Royal kan? Iya, tetapi akhirnya saya tidak punya gigi yang berlubang. Dan alhamdulillah ya tidak bau mulut. Coba pakai siwak semuanya. Ya tidak kesentuh. Betul nggak? Nah, kita ini sampai sekarang tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi. Pokoknya semua yang dilakukan oleh Nabi di zamannya, itu dianggap sebagai ajaran. Akibatnya jadi membabi buta. Makan di warung Padang, ya pakai jari 3. Karena Rasulullah kalau makan katanya pakai jari 3. Lah yang dimakan korma. Ya berantakan kalian pakai 3. Udah nasinya banyak. Bare solok lagi. Lah ya bare solok itu ya nggak pulen kayak nasi Cianjur. Ya karena saya sering ke sana. Ya, makanya supaya gampang dimakan maka dikasih kuah. 3. Kalian buka puasa kalau pakai kurma, sunnah. Padahal di Arab satu-satunya buah yang ada ya kurma. Kalau Nabi Muhammad lahir di Cianjur atau di Lembang, mungkin sunnahnya bukan kurma lagi, pisang. Ngerti maksud saya? Nah yang gini-gini tuh kan kadang-kadang kita nggak pernah mikir lagi, betul nggak? Dan kalian juga sama. Kalau buka puasa pakai kurma udah rasanya masuk surga aja. Yang nggak pakai kurma nggak masuk surga. Hah? Ini apa-apaan? Kita di negara tropis ya banyak. Pisang ada. Pepaya ada. Melon ada. Semangka ada. Salak ada. Apa yang nggak ada di sini? Di sana memang nggak ada. Adanya cuma kurma. Kadang-kadang kita berlebihan supaya kurma kita jualannya juga laku, pakai nama Nabi. Jadi kurma Nabi. Mahal-mahal juga dibeli. Betul nggak? Padahal sakit gigi. Begitu masuk gigi berlobang, jedut. Nah, kurma Nabi tetap aja bikin sakit gigi. Nah, kenapa saya harus bicara ini? Nah, ini supaya kekritisan kita mulai bangun. Karena di dalam Quran dikatakan, ya, ini Quran, bukan kata saya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah, Nabi Muhammad, uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Jangan lupa, belum selesai kalimat itu. Teladan tentang apa? Liman kana yarjullah. Cara untuk mencapai Allah. Titik. Cara mencapai Allahnya itu yang utama harus kita tiru. Yang lain-lainnya, yang tradisi, yang budaya sana, ya tentu saja sesuaikan dengan tradisi dan budaya kita masing-masing. Kata Bung Karno, kamu boleh Islam, tetapi tidak mesti jadi Arab. Kamu boleh India, kamu boleh Hindu, tetapi tidak mesti jadi India.
Kamu boleh Kristen tetapi tidak mesti menjadi Israel. Ini karena kita tidak pernah paham esensi. Lihat saya semuanya. Esensi siwak apa? Kan supaya gigi bersih. Itu esensi. Nah, untuk mencapai gigi bersih, kan metodenya bisa macam-macam. Tidak mesti harus selalu pakai siwak. Paham? Esensi Beckham adalah supaya sehat. Untuk sehat, kan tidak mesti selalu harus bekam. Kalau Anda sudah bekam, rasanya udah sunnah. Masuk surga karena bekam. Dipijit orang kampung yang pintar ngurut kita. Gak sunnah. Begitu? Gimana sih? Ngerti maksud saya? Esensi Nabi Muhammad pakai baju apa? Esensinya. Supaya terlindungi kan tubuh kita. Betul nggak? Supaya terlindungi tubuh kita. Dari apa? Dari angin. Supaya cantik tubuh kita, menarik tubuh kita. Lebih jauhnya supaya tidak kelihatan aurat kita. Betul? Esensi apa itu? Esensi pakai baju. Nah, orang sana bajunya begitu. Ya kita di sini bajunya berbeda. Yang penting esensinya sama. Ini lucu. Kalau saya pakai sarung di Arab, orang Indonesia ada yang menghina saya. Sarung dibawa ke sini, di sini jubah dong katanya. Ya orang sana pakai jubah, supir di sana pakai jubah kok. Supir aja di sana pakai jubah. Karena memang baju sana begitu. Pernah ke Arab? Pernah ke Arab? Lihat nggak supir pakai jubah? Iya. Gitu. Nah kalau di sini pakai sarung, boleh nggak? Kan esensinya sebetulnya pakaian. Betul nggak? Nah kita ini kadang-kadang gak mikir esensi. Asal dari sana kita sebut ajaran. Sehingga tidak bisa membedakan mana ajaran, yang mana tradisi dan budaya. Saya menyampaikan ke teman-teman saya. Semoga usianya berkah, dilimpahi rezeki yang berkah, melimpah dari segala arah tanpa batas. Diberikan ilmu yang berkah, keluarga yang berkah, dan lain-lain. Di hari ulang tahunnya. Gak ada yang aminin saya. Tapi begitu yang barakallah fi umrik, amin. Gara-gara saya doa pakai bahasa Indonesia, sepanjang itu gak ada yang aminin di WA. Tapi kalau barakallah fi umrik, saya ganti. Barakallah fi umrik, amin. Oh, ternyata doa harus Arab. Makanya cap kaki 3 ditulis Arab laku. Padahal cuma cap kaki 3, tapi Latin yang diarabkan laku. Pinter yang bikin cap kaki 3 itu. Pokoknya kalau ada tulisan Arab, adem. Dikiranya yang bikin adem di perut itu Arab. Padahal sebetulnya zat kimia yang ada di cap kaki 3. Kan gitu, betul nggak? Iya. Iya, nyimpen duit aja kadang-kadang bingung kalian. Banyak yang nanya sama saya, ayah ini harus di bank mana? Kenapa? Bingung saya. Saya bilang, emang bank bedanya apa? Setahu saya sih bedanya kalau datang ke bank ini, selamat pagi, apa yang bisa ditolong Pak? Kalau datang ke bank itu, Assalamualaikum. Nah, bedanya kan begitu aja. Ya, yang lain-lainnya kan sama. Kenapa bingung kan? Yang lainnya kan sama, betul nggak? Iya. Tapi karena kita ini memang korban ya dari sistem yang pendidikan yang terkadang kita juga terjerumus, pikiran kita tidak cerdas. Nah mulai sekarang kita coba cerdaskan mana tradisi, mana ajaran. Jadi sebenarnya di Quran sudah ada batasan. Yang harus dicontoh dari Nabi Muhammad itu cuma satu, liman kana yarjullah. Apa liman kana yarjullah itu? Adalah cara untuk mencapai Allah. Nah, siapa orang yang berhasil mencapai Allah? Di dalam ayat itu dikatakan, wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Maka di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Itu sukses. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang paling sukses siapa? Yang di hari kemudian dia bisa ingat Allah banyak-banyak. Kan di Qur'annya begitu.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Jadi ciri orang yang mengikuti Nabi sukses adalah bukan mengikuti pakaiannya, cara tidurnya, dan tradisi-tradisi yang lainnya, tetapi dia bisa mengingat Allah dengan banyak. Itu Quran. Setuju apa tidak? Ya mau setuju, mau nggak peduli saya.